Oke guys, balik lagi sama gue di Karisa Nyoping dengan gue Nisa ya, bukan Karisa. Lagi-lagi gue ngomongin nama gue Nisa, bukan Karisa. Video kali ini gue akan ngasih kayak informasi lah ya yang terkait dengan si Mercy W211. Karena apa? Banyak juga nih yang nanya lagi ke gue, Mercy W211 tuh kayak gimana, tipenya apa aja, terus tahunnya keluarnya tuh tahun apa aja, terus momok yang sering dibicarain untuk si W211 ini apa aja. Sebelum gue bahas momoknya si Mercy W211 apa aja, kalian harus ketahui sebenarnya W211 itu adalah, gue bisa ngomong adeknya W210 tapi kakaknya W212. Nah, dia itu produksi dari tahun 2002 sampai 2009, ada pra facelift dan ada facelift. Nah, yang ada di Indonesia ya, kebanyakan itu adalah si CKD, itu ada Mercy W211 E200 kompresor ya. Terus ada Mercy W211 E240. Biasanya itu anak-anak Mercy W211 ngomongnya Mercy W211 Avantgarde. Terus ada Mercy W211 E260. Nah, ini adalah yang paling common si Mercy W211 ada di Indonesia. Terus ada lagi Mercy W211 E230. Terus ada Mercy W211 E280. Ada juga si Mercy W211 E320, tapi itu jarang banget yang punya. Nah, gue itu sebenarnya udah sempet nge-review beberapa dari line Mercy W211 ini. Si Mercy W211 E230 udah, terus Mercy W211 E280 udah, Mercy W211 E240 yang Avantgarde pun juga udah pernah, sama si Mercy W211 E260 gitu. Jadi kalau kalian pengen ngeliat in detailsnya, kalian bisa ngeliat di video-video gue sebelumnya. Nah, untuk yang si Mercy W211 pra facelift ini biasanya ada di Mercy W211 E200 kompresor dan juga si Mercy W211 E240 Avantgarde, Mercy W211 E260. Nah, kalau untuk Mercy W211 E280, nah ini agak-agak rancu nih, karena si Mercy W211 E280 memang diproduksi ada yang di tahun 2006, yang dimana dia masih pakai SBC. Nah, ini adalah momoknya si Mercy W211. Ada dua, SBC, dan ini adalah si momok Mercy W211 pra facelift, dan juga si Mercy W211 yang untuk yang facelift momoknya itu ada di ecu panggang. Yang pertama itu gue mungkin akan ngebahas si SBC. Jadi sebenarnya memang ada juga sih beberapa customer gue yang datang ke sini minta ngecek SBC. Kalian bisa tahu SBC kalian itu bermasalah atau tidak itu dari mana. Jadi SBC ini sebenarnya braking system yang dipakai oleh si Mercy W211 khusus yang si pra faceliftnya. Jadi kalau yang facelift itu dia udah nggak pakai lagi SBC. SBC itu sebenarnya sih dibagi jadi dua parts lah ya, umum ya. In generally jadi dua parts. Itu dia ada yang bola-bola SBC, ada 2 biji tuh ya, sama si modul SBC-nya. Kalau kalian sudah menemukan ada signal ya warna merah biasanya yang keluar, biasanya tulisannya check your braking system gitu. Nah, ini kalian lebih baik langsung buru-buru ke bengkel langganan kalian untuk dicek. Pertama yang dicek itu adalah udah pasti tekanan bola-bolanya, karena biasanya yang paling sering masalah itu adalah tekanan bola-bolanya. Jadi kalau misalkan tekanannya udah rendah, nanti di scanner kelihatan tuh guys, dia lebih rendah dari normalnya dia gitu. Gue lupa sih nominal normalnya itu berapa, tapi itu kelihatan di scanner. Kalau misalkan dia tekanannya itu udah rendah, berarti udah sebaiknya diganti bola SBC-nya. Terus yang kedua masalahnya itu adalah di modul SBC. Nah, modul SBC itu gimana cara ngetrace-nya? Pertama, emang udah pasti OBD keluar tuh di speedo kalian. Yang kedua, kalau misalkan kalian colok di scanner, itu pasti keluar dia punya masalah di modul SBC-nya. Nah, momok kedua itu yang panjang kali lebar kali tinggi nih ya, adalah si ecu panggang. Ada yang bilang, oh jangan beli Mercy W211 nih, karena apalagi yang facelift, karena dia ecu panggang, masih cepat rusak, bla 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 segala macam. Gue punya pengalaman 2 kali punya Mercy W211, dan dua-duanya itu ecu panggang. Selama gue pegang, ecu panggangnya nggak ada masalah. Jadi sebenarnya si ecu panggang ini punya umur sekian tahun lah ya, karena gimana pun juga ini kan electrical. Jadi kalau electrical tuh dia pasti ada umurnya, dan biasanya memang harus ada penggantian. Jadi kalau misalkan kalian itu
menghindari SCHU panggang, terus kalian nyari Mercy W211 yang pra-facelift, ya kan si model SBC juga ada umur ya gitu. Jadi sebenarnya sih sama aja gitu. Tergantung kaliannya lagi, kalian sukanya model Mercy W211 pra-facelift atau si Mercy W211 facelift. Oke, ada juga yang sering banget nanya sama gue, Kak, masalah yang paling sering muncul di Mercy W211. Gue bisa ngomong dari sekian lama gue menjalani si garasi CNP ini adalah kaki-kaki. Karena apa? Mercy W211 kaki-kakinya mahal. Jadi kebanyakan yang sebelumnya punya si Mercy W211 ini, mereka kayaknya nggak mau ganti kaki-kaki karena dia tuh kayak punya arm besi, arm aluminium, dan itu masing-masing harganya bisa 1 jutaan ke atas. Jadi lagi-lagi gue bilang yang sering muncul itu pasti kaki-kaki lah gitu, dan harga parts kaki-kakinya lumayan mahal. Dan ada juga yang nanya, spare parts nih kan hubungan juga nih sama kaki. Susah apa gampang Kak ya untuk nyari spare part Mercy W211? Kalau gue pribadi bilang masih cukup mudah, termasuk modul atau misalkan kalian cari di Kampakan atau yang baru, mereka masih ada yang jual. Jadi buat kalian yang lagi nyari Mercy W211, gue nggak ngejorokin juga sih ya untuk kalian beli aja sih Mercy W211 dibandingin mobil yang lain gitu. Tapi kalau kalian nanyain parts itu masih ada atau enggak, masih ada, dan hampir sebagian besar untuk parts mesin, kaki-kaki, electrical, dan juga transmisi itu semuanya masih ada. Ada juga nih nanya, pajak per tahun tuh berapa? Oke, pajak per tahun terakhir itu gue kayaknya bayarnya 4 jutaan lah ya gitu. Mau itu yang Mercy W211 E230 kemarin ataupun yang Mercy W211 E280 yang sempet gue punya dan gue pakai kemana-mana. Jadi menurut gue sih pajaknya masih reasonable banget, dan ya kalian juga dapat stylenya gitu sekalian. Pertanyaan terakhir dan sering banget terngiang-ngiang ini di kuping gue, Kak, mendingan Mercy W211 pra facelift atau Mercy W211 facelift? Buat gue sih ada plus minusnya ya antara yang pra facelift dan facelift. Kalau yang facelift ya model dalamnya memang udah lebih nyaman, tapi nggak juga sih, dua-duanya mirip ya kalau gue bilang. Yang bener-bener ngebedain antara pra facelift dan facelift di Mercy W211 menurut gue ya, dan dari fungsinya itu adalah spionnya udah bisa di retract. Kalau yang pre facelift belum bisa. Jadi itu adalah yang bener-bener menandakan antara si Mercy W211 pra facelift ataupun yang Mercy W211 facelift. Tapi sisanya ya balik lagi ke kalian ya, kalian sukanya yang mana. Kalau mau cari yang paling common ya pasti Mercy W211 E260 ya, karena tipe mesinnya juga masih M112 dan itu bener-bener umum banget untuk si Mercy. Kalau kalian mau yang agak baruan udah pasti Mercy W211 yang facelift, E230 ataupun yang E280. Kalau menurut gue sih secara pribadi ya si Mercy W211 pra facelift dan facelift itu ya sama-sama enak ya, sama-sama nyaman, dan menurut gue modelnya pun juga nggak tua-tua banget gitu. Jadi buat kalian yang emang nyari Mercy W211, dikembalikan lagi ke kalian sukanya yang tipenya yang mana, karena tipenya ini lumayan variatif lah ya gitu untuk si Mercy W211 ini. Buat kalian yang belum subscribe gue, jangan lupa di subscribe gue nya. Kalau misalkan mau nge-share pun video gue, alhamdulillah di share video gue biar orang-orang juga makin tahu dan mendapatkan informasi yang sebenarnya itu bisa dipakai pada saat kalian itu cari Mercy W211 ataupun memang udah punya Mercy W211 dan ingin tahu Mercy W211 itu seperti apa. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di like, di komen. Kalau ada yang mau ketemu sama gue ataupun ngobrol sama gue, jangan lupa mampir-mampir ke garasi CNP. Sampai ketemu lagi, ciao!